syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kenapa mereka jauh daripada Al-Quran? Mengapa mereka tidak mendapatkan petunjuk? Mengapa mereka tidak mendalami, mempelajari isi daripada Al-Quran tersebut? Karena dua faktor. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada diri kita yang tidak terhingga dan bahkan yang tidak kita bisa hitung semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dan sudah sepantasnya kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita, bagaimana cara untuk kita mensyukuri nikmat tersebut? Jika kita melihat dari konteks la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kepastian. Apabila seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, maka syukur dengan ditambahnya satu nikmat itu adalah berjalan berbarengan. Ketika seorang hamba bersyukur, maka langsung Allah tambahkan nikmat tersebut. Namun wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika seorang hamba tersebut berhenti mensyukuri nikmat Allah, maka di saat itu penambahan terhadap nikmat tersebut akan mengalami pengurangan. Kenikmatan tersebut akan bertambah adalah dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika kita mensyukuri nikmat kesehatan akan menjadi bertambah apabila kesehatan tersebut kita gunakan untuk kebaikan. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa koreksi diri kita. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita dapatkan saat ini, apakah semuanya membawa kepada ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, atau malah sebaliknya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Tidak ada panutan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib hukumnya kita beriktibar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kita Qul in kuntum, katakanlah, jika engkau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu mukjizat yang sangat luar biasa. Satu mukjizat yang agung, yang mana mukjizat tersebut setelah sampai kepada kita pada saat ini,
dan kita sudah menerima itu semua. Namun ada kegundahan dari Nabi Muhammad SAW. Kegundahan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan umat-umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Oleh karena itu, mari kita pahami, mari kita beriktibar kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat Rasulullah SAW kecewa terhadap diri kita. Beliau sudah memperjuangkan dinul Islam demi kita, demi umatnya. Beliau telah memberikan contoh sebaik-baiknya contoh. Beliau memberikan contoh sebagai seorang pemimpin. Contoh itu tidak lain, tidak bukan agar dicontoh oleh umat-umatnya. Beliau juga seorang kepala rumah tangga. Apa yang beliau lakukan di dalam rumah tangganya, dalam membina rumah tangganya, dalam membina anak dan istrinya, semua itu tidak terlepas agar Rasulullah mengharapkan agar umat-umatnya mencontoh apa yang telah beliau lakukan. Dan beliau juga seorang pengusaha yang terkenal dengan dagangnya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW hendaknya kita implementasikan di dalam diri kita. Umat yang terbaik, umat yang diakui, umat yang beriktibar kepada Nabi Muhammad SAW adalah menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya pada saat ini banyak yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, namun meninggalkan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terutama Rasulullah SAW telah diwahyukan, telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu mukjizat yang sangat luar biasa, yakni Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an tersebut Nabi Muhammad SAW membawa satu kabar berita penting untuk umat-umatnya. Namun bagaimana mungkin umat-umatnya akan mengetahui apa kabar, apa isi dari mukjizat Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran, kalau umatnya telah mengabaikan Al-Quran tersebut? Jikalau umatnya tidak mengindahkan isi daripada Al-Quran, jikalau umatnya tidak mengharapkan untuk mempelajari Al-Quran itu dan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ketika kita bertanya, Quran merupakan petunjuk yang paling benar. Ketika kita menyadari itu, namun pertanyaannya adalah, petunjuk apa yang sudah kita dapatkan daripada Al-Quran? Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran tersebut apabila kita sendiri mengabaikan Al-Quran tersebut? Rasulullah SAW sangat khawatir dengan umat-umatnya yang mengabaikan Al-Quran, sehingga Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 pada ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'an mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah khawatir dengan umat-umatnya yang saat ini, yang kita berada pada akhir zaman ini, di zaman yang penuh fitnah ini, malah kita jauh daripada Al-Quran, malah kita mengabaikan Al-Quran tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Quran. Silahkan teman-teman lihat Al-Qurannya. Ada satu pertanyaan yang mungkin ini adalah pertanyaan kepada kita.
yang meyakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang paling hak, yang paling benar. Namun, kenapa kita tidak mencari, tidak belajar, dan tidak memahami isi daripada Al-Quran tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah keempat, surah An-Nisa, pada ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mendalami Al-Qur'an? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, mengapa orang-orang yang mengaku bahwa Al-Quran merupakan satu petunjuk yang diyakini adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Namun kenapa mereka tidak mendalami Al-Quran itu? Tentu ada alasannya. Ketika mengapa, tentu ada karena. Mengapa kamu tidak datang? Karena. Mengapa kamu tidak angkat teleponku? Karena. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa kalian tidak senantiasa? Kenapa kalian tidak selalu? Dan kenapa kalian tidak terus-menerus mendalami Al-Quran tersebut? Itu di surat An-Nisa, surat keempat, pada ayat ke-82. Kemudian dengan konteks yang sama, hampir sama, di Quran surah ke-47, surat Muhammad pada ayat ke-24. Surat Muhammad adalah surat ke nomor 47 pada ayat ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Sama. Mengapa mereka tidak menghayati, mendalami, memahami, mempelajari? Tentu ada. Ketika mengapa, tentu ada karena. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita senantiasa hari ini maupun yang akan datang terus mempelajari, terus mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbarun. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kenapa? Mengapa kita tidak mendalami, menghayati, memahami, mempelajari isi daripada Al-Quran itu sendiri? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk. Namun ketika kita tidak memahami, ketika kita tidak mencoba untuk mentadaburi, mendalami, apa mungkin kita akan mendapatkan petunjuk tersebut? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Atau hatinya sudah terkunci. Kenapa mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Mengapa mereka itu jauh daripada Al-Qur'an? Mengapa mereka mengabaikan Al-Qur'an? Apakah Al-Quran hanya sekedar bacaan? Apakah Al-Quran hanya sekedar simbol? Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjelaskan alasan utama mereka tidak mau menghayati Al-Quran, tidak mau mendalami Al-Quran, karena saghalatna amwaluna wa ahduna. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita kembali kepada kalimat syukur, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau ingin kutambahkan nikmat tersebut, kata Allah, maka gunakanlah nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagaimana nikmat harta yang Allah berikan kepada kita menjadi suatu kebaikan, bertambah kebaikan. Yang awalnya belum memiliki rumah, kemudian Allah anugerahi, Allah berikan rumah, Allah berikan rezeki, sehingga dia bisa memiliki rumah. Bagaimana cara mereka untuk mensyukuri rumah tersebut?
Apakah di dalam rumah tersebut bertambah kebaikannya atau malah sebaliknya? Yang awalnya tidak mendapatkan pekerjaan, yang mereka siang malam berdoa kepada Allah, meneteskan air mata, bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, meminta pekerjaan, meminta dilapangkan rezekinya. Namun ketika semua itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan faktor utama mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an adalah syaghalatna amwaluna wa ahluna. Dua faktor ini yang begitu secara umum dan kebanyakannya adalah disebabkan dua faktor ini. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kenapa mereka jauh daripada Al-Qur'an? Mengapa mereka tidak mendapatkan petunjuk? Mengapa mereka tidak mendalami, mempelajari isi daripada Al-Quran tersebut? Karena dua faktor. Yang pertama adalah syaghalatna amwaluna, yakni kami telah disibukkan oleh harta. Bukankah ketika harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan harta itu membawa kemudaratan kepada diri kita. Jangan jadikan harta yang Allah berikan itu mencampakkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sebaik-baiknya adalah bagaimana harta itu mendatangkan satu kebaikan, bertambah kebaikannya, bertambah ketakwaannya, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya belum bekerja, ketika sudah bekerja, bukan malah meninggalkan kewajiban-kewajibannya beribadah kepada Allah, sehingga dia sibuk dengan pekerjaannya. Yang belum mendapatkan pekerjaan dahulunya, begitu rajin ke masjid, begitu rajin qiyamul lailnya, begitu rajin tahajudnya, begitu rajin baca Qur'annya. Tapi setelah doa-doanya dikabulkan, malah mereka berbalik ke belakang. Syaghalatna amwaluna. Jadi jangan sampai, karena dua faktor itu yang menyebabkan manusia itu tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sebelum memiliki harta, amwal, mereka begitu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah diberikan harta, malah alasannya syaghalatna amwaluna, kami disibukkan dengan harta kami. Kemudian wa ahluna, dan disibukkan oleh urusan-urusan keluarganya, disibukkan oleh anak dan istrinya, sibuk mencari nafkah. Memang mencari nafkah untuk anak dan istri merupakan suatu ibadah, merupakan suatu kewajiban. Namun jangan sampai kesibukan tersebut melalaikan kita daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah bahwa mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mengapa kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita tidak mau mendalami Al-Qur'an? Mengapa kita tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Jangan sampai harta dan keluarga kita menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta dan keluarga menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah harta kita itu bermanfaat. Jadikanlah harta kita itu berkah. Jadikanlah keluarga kita itu keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Itu ada pada surah Al-Fat, surah ke-48 pada ayat ke-11. Mengapa mereka itu selalu mengabaikan perintah-perintah Allah, selalu mengabaikan peringatan-peringatan Allah? Mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kemudian
dengan tanpa merasa bersalah, kemudian mereka meminta agar Allah mengerti dengan keadaannya. Ya Allah, aku ini sibuk mencari nafkah ya Allah, sehingga aku tidak bisa datang ke majelis ilmu, sehingga aku tidak bisa datang mendatangi panggilan azan ya Allah. Aku sibuk ya Allah, aku sibuk mengurusi anak dan istriku, sehingga aku lalai daripada kewajiban-kewajibanku. Mereka menginginkan agar Allah mengerti situasi dan kondisinya, karena pada kelanjutan ayatnya, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Oleh karena itu ya Allah, karena kami sibuk dengan harta kami sibuk mengumpulkan harta-harta kami takut akan kekurangan harta ya Allah, dan kami sibuk dengan anak dan istri kami sibuk dengan ahli-ahli kami sibuk dengan urusan keluarga kami. Oleh karena itu mohon pengertiannya ya Allah, ampuni kami. Sahabat yang beriman ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan apa yang Allah berikan kepada kita malah menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kelebihan kita, kekurangan kita, menjadikan diri kita semakin dekat dan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyampaian yang singkat ini bisa membawa suatu kebaikan, terutama untuk yang menyampaikan dan untuk yang mendengarkan. Jika video ini bermanfaat, mohon dukung, mohon sebarkan, karena kita hanya menginginkan balasan yang terbaik adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mari kita jaga diri kita. Kita pantau kehidupan kita. Apakah kita saat ini dilalaikan oleh harta dan keluarga sehingga menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta dan keluarga tidak akan pernah bisa kita miliki jika Allah tidak memberikannya kepada diri kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.